Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan awali dalam ibadah raya yang pertama pagi ini. Mari kita akan sama-sama berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan Selamat pagi Bapa di dalam surga. Kami meyakini pujian ini, kami mengimani dan mengamini pujian ini.
Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan turun di tempat ini. Kami merasakan kuasa-Mu yang tidak terbatas di tempat ini, Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami beroleh kesehatan dan kekuatan untuk kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami boleh, yang di rumah boleh beribadah secara online. Semua karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Oh, kiranya Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini, supaya kami boleh bersorak-sorai, memuji, meninggikan nama-Mu, terlebih mendengarkan sebagian dari sabda-Mu ya Tuhan. Urapi kami semuanya yang ada di tempat ini, para pelayan-Mu, para jemaat-Mu yang ada di gereja, para jemaat yang ada di rumah, semuanya mendapat urapan Roh Kudus yang daripada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga selesainya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom alaihim. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita mau bersorak-sorai, memuji, meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Kita
kita sambung dengan pujian Berbahagialah. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana pusing semua orang susah, tetapi Engkau tetap bahagia. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi Engkau akan tetap bahagia. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi Engkau akan tetap bahagia. Walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap bahagia. Puji Tuhan, kita bersyukur menjadi umat yang dicintai Tuhan. Semua disediakan Tuhan yang baik dan yang terbaik untuk kita semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Suaban
telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Kami mengucap syukur kepada Tuhan pagi ini. Terima kasih untuk segala kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah raya yang pertama pagi ini. Bahkan kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Sebentar kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu yang akan membawa kami untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan, sebab firman-Mu yang menuntun langkah-langkah hidup kami, sehingga hidup kami tidak bersalah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati kami semuanya akan mendengarkan pagi ini, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang mengikuti di dalam ibadah secara online di rumah masing-masing. Kami akan beroleh berkat yang sama daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami siapkan hati dan hidup kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Ya, pagi ini sungguh banyak sekali ya, terlalu penuh. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita dapat bersekutu bersama. Mari kita mau merenungkan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes. Kisah ini sudah sering kita dengar atau kita baca, tapi pada pagi hari ini kita mau membacanya ulang, mengingatnya kembali, dan kita akan mengambil pelajaran dalam kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai 13. Yohanes pasal yang ke-6, ayat 11 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Puji nama Tuhan. Di sini ayat yang kita baca merupakan cuplikan dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Tentunya kita sudah mengerti cerita ini dari sekolah minggu, sering kita dengar bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Tentunya dalam kisah ini Tuhan tidak langsung menyelesaikan masalah yang ada. Ketika di ayat yang ke-5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Orang banyak yang begitu haus akan firman Tuhan, karena Tuhan dalam mengajar, dalam memberikan
pengajarannya disertai dengan mujizat, ya. Sehingga di ayat yang kedua itu dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit, ya. Mereka begitu haus akan firman Tuhan dan ingin akan sentuhan kasih Tuhan, sehingga banyak mereka yang mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan di situ dikatakan 5.000 orang laki-laki, ya. Kalau ada istri, ada anak, berarti bisa lebih dari 5.000. Sungguh angka yang luar biasa. Tuhan tidak hanya senang ya, wah diikuti orang banyak, lalu tidak memperhatikan kehidupan jasmani mereka. Tuhan pun memperhatikan dan memandangnya penuh dengan belas kasihan, sehingga Tuhan berinisiatif memberikan mereka untuk makanan, ya. Tetapi Tuhan tidak langsung menghandle, ya. Tentunya Tuhan tahu caranya bagaimana, Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya, tetapi dia mencoba berdiskusi dengan murid-murid Yesus, murid-muridnya, ya. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Filipus adalah murid yang berasal dari kota itu. Di ayat yang pasal yang pertama, ayat yang ke-44, pasal yang pertama ayat yang ke-44 dari Yohanes. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Harapan Tuhan bertanya demikian, Filipus ini tahu apa yang dikerjakannya. Dia mengetahui di mana tempat membeli makanan. Tetapi Filipus lebih memikirkan jumlah uang yang harus ada bila Yesus dan para murid ingin memberi makan orang yang begitu banyak. Di ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Angka 200 dinar itu merupakan angka yang cukup banyak. Kalau saat itu bekerja, sehari bekerja memperoleh 1 dinar, berarti merupakan gaji dari 6 bulan para pekerja. 200 dinar tidak mencukupi. Kemudian Andreas di ayat yang ke-8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas pun mencoba memikirkan permasalahan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, ya, yaitu Tuhan ingin memberikan makanan kepada orang banyak sebanyak 5.000 orang, bahkan lebih. Kemudian Andreas menyodorkan. Andreas mungkin melihat orang sekitarnya, apa yang mereka bawa, ternyata Andreas mendapatkan 5 roti dan 2 ikan yang dari anak kecil, yang berarti merupakan bekal dari seorang anak kecil. Berarti itu porsi makanan anak kecil, ya. Mana mungkin bisa, sekalipun mungkin porsi makanan orang dewasa pun juga tidak akan mencukupi orang sebanyak itu, apalagi porsi untuk seorang anak yang kecil. Tetapi Tuhan memintanya dan memberkati makanan itu, akhirnya terjadilah mujizat bahwa dengan 5 roti dan 2 ikan
dapat mencukupi kebutuhan dari para murid yang ada untuk dapat memberi makan 5.000 orang. Ketika menghadapi masalah, Yesuslah yang menjadi solusi dalam kehidupan kita. Demikian seperti yang dikisahkan dari kitab ini, bahwa sekalipun dalam pelayanan, sekalipun Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, tetap tidak terlepas dari permasalahan. Karena dunia ini semuanya sudah dirampas oleh kuasa kegelapan, ya, sehingga semua yang kita hadapi, semua yang ada di dunia ini pasti mengalami sebuah masalah. Nggak nyaman, saudara. Tetapi Tuhan Yesus dalam menghadapi masalah yang ada, Dia pun mendidik para murid yang ada. Para murid yang ada diuji imannya, bagaimana ketika menghadapi masalah pelik seperti ini. Dua murid yang telah mengemukakan pendapatnya, kesimpulannya sama, ya, tidak akan mungkin bisa. Lebih baik orang banyak ini disuruh pulang dan makan di rumah masing-masing, gitu ya. Tetapi Tuhan tidak mau. Tuhan ingin bahwa sebelum mereka pulang, mereka semua harus kenyang. Kalau secara roh, secara batinia sudah dikenyangkan oleh pengajaran firman Tuhan, dikuatkan oleh mujizat-mujizat Tuhan, maka secara jasmania pun Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan orang-orang yang ada pada saat itu. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan berdiskusi kepada murid-murid yang ada, tapi sayang tidak ada satu murid pun yang ingat bahwa gurunya itu adalah Tuhan yang mampu dapat melakukan segala sesuatu. Ya. Kalau iblis saja tahu bahwa batu bisa, Yesus bisa mampu mengubah batu menjadi roti, ya. Tetapi saya murid-muridnya waktu itu tidak ada yang muncul imannya, apa yang diharapkan Tuhan. Tetapi Tuhan memberkati apa yang menjadi 5 roti dan 2 ikan itu, sehingga menjadi berkat dan semuanya dapat makan kenyang, bukan hanya cukup tetapi lebih dari 12 bakul. Seringkali kita pun berperilaku seperti murid Tuhan Yesus, yaitu Filipus dan Andreas. Dalam menghadapi masalah, selalu berpikir apa yang tidak ada padanya. Ya. Mungkin berhitung, ya, tadi kalau Filipus memikirkan tentang uang, ya, kalaupun ada uang 200 dinar, tentu tidak akan mencukupi. Demikian kehidupan kita saat ini, seringkali kita berpikir, misalnya kalau ada hal semacam ini, maka solusi ini akan selesai. Ya. Sukanya berandai-andai. Atau mungkin juga seperti Andreas, dia mungkin melihat sekelilingnya, lalu dapat menemukan anak kecil ini 5 roti dan 2 ikan, meskipun tidak mencukupi, meskipun dalam tidak bisa menyelesaikan masalah seluruhnya, tapi Andreas ini membawanya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberkati dan mencukupkannya. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini, tentunya kita masing-masing memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Apapun masalah yang kita hadapi, mungkin
kita menghadapi seperti para murid ini yang rasanya tidak ada solusinya, tidak mungkin dapat memberikan kecukupan dalam kehidupan ini, tetapi kita mau belajar seperti Andreas, apa yang ada pada kita, sekalipun kecil, sekalipun sedikit, tetapi kita mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ketika masalah itu datang, ketika tekanan itu datang, kita seringkali berpikir secara manusia. Dan hasilnya, kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, selalu nol, ya, selalu tidak mampu. Hasilnya tidak akan mencukupi, hasilnya tidak akan memberikan kita kepuasan, hasilnya tidak akan mengenyangkan apa yang kita rencanakan. Tetapi dengan kita melibatkan Tuhan, kita selalu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan tiap hari, kita belajar untuk setia beribadah kepada Tuhan dari hati yang paling dalam, dari hati, dari ketulusan, bukan sekedar rutinitas. Kalau itu yang kita bangun, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti pujian yang terakhir tadi, bahwa semua baik. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya baik dan mendidik kehidupan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jangan sampai kita berprasangka buruk terhadap Tuhan. Aku sudah setia, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah berkorban banyak untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kenapa masalah beruntun terus ada? Yang satu belum selesai, giliran yang lainnya lagi. Ketahuilah bahwa setiap peristiwa, setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita, itu mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Sebab siapapun dari kita tidak akan mampu mengatasinya sendiri. Sesederhana permasalahan yang ada, kalau Tuhan tidak menyertai, bahwa kita akan mendapatkan masalah yang baru. Ya. Tetapi bersama Tuhan, kita menyelesaikan masalah tanpa menyebabkan masalah yang baru, tetapi justru masalah yang ada itu dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Seperti kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini, ketika Tuhan memunculkan permasalahan ini pada murid-muridnya, murid-muridnya tidak sanggup menyelesaikannya, tetapi di tangan Tuhan, Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi keperluan kita. Sehingga terjadilah mujizat itu, dan hal itu sungguh menggenapkan sukacita mereka, ya, mereka yang hadir pada saat itu 5.000 orang benar-benar dikenyangkan baik secara rohani maupun secara jasmani. Pertama, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, menggunakan sumber daya yang ada. Apa yang kita miliki, mari kita pergunakan sebaik mungkin dan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita tidak perlu berandai-andai, ya. Kita tidak perlu seperti Filipus itu, ya, hal yang tidak ada dibicarakan, tetapi apa yang ada mari dipergunakan dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan demikian, maka apa yang kita punya ini bisa kita pergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak lagi menunggu, ya. Kalau saja nanti aku kalau punya mobil mewah, punya Mercy, aku baru setia kepada Tuhan. Jadi apa yang tidak ada itu disodorkan kepada Tuhan. Terkadang itu adalah sebuah
alasan kita untuk menghindar dari kesetiaan kita. Tetapi mari, apa yang ada sekalipun mungkin kita harus berkorban jalan kaki dalam beribadah, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita, maka apa yang kita lakukan itu dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau kita mau setia sekalipun harus berjalan kaki berkilo-kilo, kemudian orang lain melihat, oh ya, si A ini kok setia ya, meskipun berjalan kaki jauh. Aku sudah punya sepeda pancal, sepeda yang di Ayu itu ya. Aku masih bisa lebih enak. Dan akhirnya itu mendorong orang yang lain yang punya sepeda motor untuk lebih setia kepada Tuhan. Bukankah itu sebuah kesaksian yang hidup yang menjadikan berkat bagi orang lain ya. Janganlah kita kalau ada yang mengatakan menjadi berkat itu harus memberikan sesuatu yang besar, sesuatu yang bernilai jutaan rupiah, tidak. Tetapi justru dengan dari hal-hal yang kecil kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, hal-hal yang kecil itu dapat menularkan semangat dalam melayani Tuhan, semangat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, menyerahkan kepada Tuhan untuk diberkati supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang perlu kita kerjakan supaya kehidupan kita benar-benar bukan hanya diberkati, tetapi benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, bukan hanya Tuhan itu dirasakan kepada berhenti sampai pada pribadi seseorang, tetapi kasih Tuhan itu dapat mengalir kepada orang lain melalui sikap dan perilaku kita. Oleh sebab itu mari pada pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita jangan berharap dengan mengikut Tuhan berarti masalah ditiadakan. Ya. Kalau seperti seorang murid, kalau sekolah yang baik itu mengharapkan tidak ada ulangannya, tidak ada ujiannya. Tentunya tidak ada sekolah seperti itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Semakin kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan semakin menguji kehidupan kita, menguji kesungguhan kita. Apakah kita setia itu oleh karena berkat-berkatnya, ya, seperti Ayub. Iblis protes kepada Tuhan ya. Kalau Ayub itu dipagari dan diberkati, makanya dia setia. Coba kalau pagar itu diangkat, kemudian berkat-berkatnya hilang. Kita tahu bersama Ayub diuji sedemikian rupa, tapi akhirnya Ayub tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Kita pun harusnya demikian, apapun yang menerpa badai kehidupan kita, ingatlah Yesus dapat melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, gunakan apa yang ada pada kita, kita jangan menunggu apa yang tidak ada pada kita. Kalau kita menunggu dan tidak bergerak, tidak melakukan sesuatu kepada Tuhan, ya kita tidak akan merasakan pertolongan Tuhan, tidak dapat merasakan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan sumber daya yang ada, dengan apa yang kita miliki, yang mungkin kecil, yang mungkin sederhana, tetapi kalau kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati apa yang menjadi pekerjaan kita, Tuhan yang memberkati apa yang menjadi usaha kita, apa yang menjadi pelayanan kita, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang dapat melihat kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhanlah yang semakin dipuji dan dimuliakan.
Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Mari dalam menghadapi masalah, biarlah Yesuslah yang menjadi solusi dalam kehidupan kita. Yesus sanggup menyelesaikan apapun yang menjadi permasalahan kita. Yesus sanggup mengubah kehidupan kita. Yesus sanggup menjawab setiap pergumulan kita sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Kita mau pujikan pujian yang terakhir, semua baik, semua baik. Dari sebulan telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan. Harapan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Demikian Bapa, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Engkau selalu menyertai kami dalam suka, dalam duka. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah melengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Kadang-kadang kami hidup seperti murid-murid Tuhan Yesus, melihat dengan akal dan pikiran kami sendiri. Padahal di dalam Engkau ada keajaiban. Karena itu ajarkan kami untuk mempercayai, untuk mengimani segala firman-Mu Bapa. Biar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biar tidak mengikuti kehendak kami sendiri, berpikir dengan kemampuan kami sendiri. Tapi biar kami belajar untuk mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu.
tanamkan dalam hidup kami, biar firman-Mu tumbuh menjadi remah, dan akhirnya menjadi kekuatan bagi iman rohani kami bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih atas semuanya. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, tambahkan Bapa, kiranya kasih kemurahan-Mu menyertainya. Roh Kudus selalu memimpin langkah hidupnya yang masih muda Tuhan. Engkau sertai setiap langkah kehidupan. Begitu juga kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Engkau sertai, Engkau berkati apa yang menjadi kerinduan kami bersama. Kiranya Tuhan memenuhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Biar kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin belajar mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Jadikan kami semuanya menjadi garam dan terang di mana kami berada Bapa. Dijauhkan hidup kami yang tercela, biar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan sesama kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semuanya. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi dalam hidup kami. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, dan kebesaran hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kurniakan kepada-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Demikian saudara kekasih, dengan selesainya pada kita pada pagi yang baru ini, biarlah kita mempersilahkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Apapun yang kita miliki, kita punyai, bila kita semua serahkan dalam tangan Tuhan, akan bisa menjadi alat memuliakan nama Tuhan dan memberikan satu bantuan kepada yang lain. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudusnya, mulai dari pagi yang baru ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita bersama masuk ke dalam pesta nikah Anak Domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, tiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Kemudian ibadah doa malam masih tetap dilakukan secara online di rumah masing-masing, yaitu tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu jam 6:30 malam. Kemudian Rabu ibadah pendalaman Alkitab. Bapak Ibu sebagai tim KUR
Rabu nanti mulai latihan kur untuk persiapan Natal ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang tergabung dalam tim kur bisa hadir di ibadah PA karena setelah ibadah PA ada latihan kur. Kemudian Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5:30 petang. Minggu depan tanggal 18 Oktober 2020 ibadah seperti biasa 3 kali, jam 6 pagi ibadah pertama, jam 9 pagi ibadah yang kedua, dan jam 5 sore ibadah yang ketiga. Untuk sekolah minggu tetap diadakan secara online tiap jam 4 petang. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan.